Baiklah Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa ya. Di sini kami berdua, Pak Aris dan saya, akan menyampaikan atau akan mengimbaskan tentang apa yang telah kami dapatkan pelajaran kemarin selama 5 hari kami pelatihan di SD Lengganjaya 01. Nah, sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya juga belum begitu paham soal pembelajaran mendalam. Mungkin tadi sedikit sudah disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah tentang pembelajaran mendalam. Nah, di sini saya akan sedikit lagi menjelaskan apa maksud dari pembelajaran mendalam itu. Mungkin sebelum kita belajar, Pak Aris ada yang mau disampaikan atau mau senang otak dulu Pak Aris? Kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan biar enggak terlalu kaku. Baris, pimpin Baris, silakan sebelah sini Baris. Ya, semuanya, saya mohon untuk berdiri. Nah, tadi kan kita sudah 1 jam kurang lebih pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah. Biar otak kita refresh lagi, bersama-sama kita breaking, kita bisa lihat di layar ya. Oke, sudah mulai. 1, 2, 3. Ya, maaf, tunggu bentar ya, suaranya. Nah, kita ulang ya, maaf ya. Sekali lagi, soundnya belum nyambung, nggak ada suaranya. Jadi kurang seru kalau nggak ada suaranya, kurang seru jadinya. Ya, ini yang kemarin dulu. Biar lebih seru suaranya kita gedein ya. Gedein Paris. Oke. Biar lebih seru. Ini breaking sekalian orang ini senam otak. Ya, yang otaknya udah bete-bete biar semangat lagi. Ya, khusus untuk Ibu Eva ini. Mantap ini Bu Eva nih. Ayo Bu Eva, bantuin saya ke depan sini mau enggak? Ya. Ya, ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang tadinya mungkin banyak pikirannya hilang dikit ya. Bukan pikirannya maksudnya, bukan pikirannya. Ya, silakan Bu Ila dilanjut. Ya, di sini kita lanjut aja ya Bapak Ibu dan kakak-kakak mahasiswa. Nah, ada langsung aja. Nah, tadi kan Bapak belum menjelaskan apa pengertian pembelajaran mendalam. Di sini nanti dijelaskan oleh Pak Aris apa maksud dari pembelajaran mendalam itu. Silakan Pak Aris. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Ida. Sebelumnya saya ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama izinkan saya ya, mungkin kalau Bapak dan Ibu guru mah sering ketemu tiap hari, sudah kenal banget gitu ya. Untuk kakak-kakak
mahasiswa, izinkan perkenalkan nama saya Aris Haryanto ya. Mungkin nanti kalau ketemu di mana bisa nanya dan sebagainya ya. Kalau tak kenal maka tak. Oke, maka tak cinta atau tidak ya gitu ya. Nah, saya yang panjang ya. Saya di sini sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru serta kakak-kakak mahasiswa yang sudah meluangkan waktu ya dari tadi sampai sekarang tetap semangat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bapak dan Ibu guru. Hari ini kita ada belajar Kombel ya, Kombel kita di SDN Sindang Sari 02. Kombel hari ini akan membahas tentang pengimbasan pembelajaran mendalam. Di mana di sini saya bukannya lebih pintar ya, mungkin hanya kemarin dapat pelatihan selama 1 hari kita online ya, post test, pre test, dan 5 hari kita pelatihan langsung di SDN Tengah Jaya 01 seperti itu ya. Hari ini kita melakukan pengimbasan ya, praktek pengimbasan. Mungkin di sini Bapak dan Ibu guru dan kakak-kakak mahasiswa sudah tidak asing mungkin ya dengan pembelajaran mendalam, atau sering juga istilahnya adalah deep learning gitu ya. Mungkin lebih tahu atau lebih banyak media sekarang ya, mungkin dari pelatihan, dari media sosial dan lain sebagainya. Untuk menghabiskan waktu, izinkan saya untuk mengimbaskan pembelajaran mendalam yang kemarin saya dapat dari pelatihan. Nah, sebelum kita ke dalam definisi, apa sih tujuannya, sejarahnya ya, yang melatar belakangi perlu dan tidak perlunya pembelajaran mendalam atau yang sering disebut dengan deep learning. Oke, sekali lagi mungkin yang kakak-kakak mahasiswa yang ada jurusan dari keguruan ya, ilmu keguruan, kira-kira mungkin nanti untuk tambahan ilmu juga ya, kita belajar bersama. Untuk jurusan yang lain juga untuk tambahan ilmu intinya ya. Mungkin nanti kalau saya ada salah-salah sedikit, kita nanti kolaborasi saja, kita lakukan perbaikan kalau misalnya ada kesalahan gitu ya. Kalau ada yang saya juga kurang paham, nanti buat PR kita berdua pindah ya, nanti kita cari jawaban di Kombel berikutnya insyaallah gitu. Yang pertama yang melatar belakangi pentingnya ya metode belajar deep learning ini, pertama adalah perubahan masa depan sulit diprediksi. Nah, jadi perkembangan dunia itu sangat cepat gitu ya. Jadi kita persaingannya sekarang di era digital tidak hanya di dalam negeri, tapi kita sudah persaingan global seperti itu ya. Nah, yang kedua, permasalahan untuk pendidikan, literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan ketimpangan pendidikan. Nah, literasi numerasi ini salah satunya menyangkut dengan peserta didik gitu ya. Salah satunya menyangkut juga dengan pola pikir. Ada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Contohnya seperti ini. Kalau pola pikir tetap ya, kita misalnya saya atau ibu guru yang lain, udah saya mah gak bisa komputer, udah nyuruh yang lain aja gitu ya, misal gitu ya. Nah, itu adalah pola pikir yang tetap. Kita di masa yang sekarang harus punya pola pikir yang bertumbuh. Walaupun saya sudah tua, sudah berumur misalkan gitu ya, saya harus semangat tetap belajar. Contohnya belajar komputer dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu pola pikir bertumbuh. Contohnya ya, masih banyak yang lain. Itu adalah bonus demokrasi 2023 dan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia emas ya. Lanjut, kompetensi
masa depan yang tadi saya bilang salah satunya kita sudah persaingannya global. Jadi anak didik kita di masa depan harus siap bersaing dengan persaingan global. Oke, lanjut kita. Nah ini yang salah satu yang sangat penting adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik Indonesia masih rendah. Rendah dalam apa? Nah, ada yang namanya HOTS, ya kan? Nih, yang bisa menjawab level 4 dan 6, High Order Thinking Skill atau HOTS. Di Indonesia itu masih sangat rendah. Yang masih itu adalah ini LOTS, berpikir tingkat rendah. Yang tingkat tingginya masih sedikit. Perbandingannya sangat ibaratnya apa ya? Jomplang gitu ya. Sangat jauh sekali. Perbandingannya 99% dengan 1%. Makanya perlu diadakannya deep learning. Nah ini grafiknya, membaca itu masih 74% untuk apa yang level 1, level 2 19,3, level 3 4% ya. Nah ini yang dibutuhkan adalah level 4 sampai dengan level 6. Nih, yang masih hijau-hijau kita harusnya pengennya yang warna merah tuh. Yang merah harusnya lebih banyak. Sekarang di Indonesia itu yang hijaunya masih lebih banyak. Level 1 sampai level 3 lebih banyak, level 4 sampai level 6 itu lebih sedikit. Kita ya ini development itu untuk meningkatkan salah satunya ini ya. Nah, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Ada 6. Pertama, keterlibatan. Ya, kalau mungkin dulu itu keterlibatannya guru dan siswa gitu ya, guru dan siswa. Nah, sekarang itu diperluas, guru, siswa, orang tua, ya, lingkungan sekitar, bahkan boleh dengan UMKM sekitar gitu ya. Contohnya, misalkan UMKM di sini, daerah sini ya. Di kita itu banyaknya UMKM-nya somai itu ya, ada otak-otak dan sebagainya, di mana anak bisa belajar dari UMKM tersebut. Ya, dilibatkan untuk belajar, akan diterapkan di kehidupannya sehari-hari. Lanjut ke berkesadaran. Nah, di sini siswa maksudnya berkesadaran itu ya siswa sadar ya belajar ya, gitu. Tapi intinya adalah itu dari dalam hati, ya, tidak ada paksaan untuk belajar. Misalkan dipaksa sama orang tuanya belajar sekolah, kalau nggak sekolah nanti nggak ibu atau ayah kasih uang gitu. Nah ini maksud berkesadaran di sini adalah dari dalam hati kita sendiri. Kita perlu belajar, ya. Kita perlu belajar, meningkatkan motivasi, semangat dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah memuliakan. Nah, memuliakan ini artinya apa? Ketika belajar ya, kita tidak hanya memperhatikan yang pintar aja benar gitu ya. Nah, tidak hanya memperhatikan yang pintar-pintar saja, yang masih kurang gitu dicuekin gitu. Nah, jangan. Jadi semuanya punya kesempatan belajar yang sama. Yang lebih pintar ataupun yang belum, ya, kalau belum pintar, kita beri kesempatan yang sama. Karena peserta didik itu punya perkembangannya masing-masing, gitu ya. Di umur sekian dia baru berkembang, di usia sekian dia baru berkembang, dan kebutuhannya juga beda-beda, dan skillnya juga berbeda. Dia unggul di mata pelajaran apa, gitu, misalkan di olahraganya, atau di matematikanya, atau di seninya, dan lain sebagainya. Terus pengembang budaya belajar. Nah, budaya belajar ini guru lebih dapat mengembangkan kreativitas berinovasi melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Nah, di sini guru juga dituntut untuk berkreativitas dan berinovasi. Pemanfaatan teknologi digital. Nah, ini ya. Sekarang kita lagi digalakin dengan pemanfaatan teknologi digital. Kita tidak bisa menolak ya, tidak bisa menolak teknologi digital. Kita bisa menyaring dan mengembangkan hal-hal yang baik kita pakai, yang kurang baik tidak kita pakai. Kalau bisa dikembangkan lagi, gitu. Misalkan kita sederhananya pakai Google Meet, gitu kan ya, Google Classroom,
disiplin ilmu pengetahuan multi, ya kan, banyak lebih dari satu misalkan ya. Misalkan materi tentang gempa ya, misalkan gempa. Dari sisi IPA-nya ini apa gitu kan, gempa itu. Terus dari sisi IPS-nya, sebab akibat gempa mengakibatkan pada masyarakat itu seperti apa gempa itu ya. Dari sisi agamanya, gempa itu ada nggak di ayat Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Ya, untuk mengapa perlu? Lanjut pengertian. Nah ini kita masuk ke poinnya. Tadi sekarang definisi pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses belajar berkesadaran, bermakna, menggembirakan, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Kalau kita sebut ini BBM ya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah ini kita penjabarannya lanjutnya. Penjabaran ini ya. Jadi ini adalah penerapan pembelajaran mendalam ya, penerapannya memuliakan. Pembelajaran mendalam itu ada 3 ini ya, indikatornya: berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah dari 3 ini dengan cara olah pikir, olah hati, ya, olah rasa, dan olah semua. Jadi mencakup ya, dari pikirannya sampai kesehatannya di semua. Yang lanjut Bu. Nah di sini kita bahas yang itu dulu, BBM. Kalau kita biar apa teh namanya cepat ingat, BBM: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah yang tadi latar belakang ya, berkesadaran. Tadi sedikit dijelaskan bahwa berkesadaran siswa ini bagaimana caranya seorang guru membangun agar siswa berkesadaran. Berkesadaran dalam artian anak ini tidak ada tekanan untuk belajar, tidak ada rasa gelisah dan lain sebagainya, tetapi ingin belajar dari dalam dirinya gitu. Berikutnya adalah bermakna. Nah bermakna ini melalui pengetahuannya dalam kehidupan nyata, intinya ya, penerapan dalam kehidupan nyata. Jadi sekarang itu belajar kita integrasikan dengan kehidupan nyata gitu. Misalkan sederhananya tentang bilangan gitu ya, anak belajar bilangan sampai ratusan bahkan ribuan, kita bisa gunakan teknik misalkan jual beli, ya kan. Misalkan punya duit 1.000, harga jajanannya 500, dikurangin 500 kembaliannya. Itu juga kan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Menggembirakan. Nah menggembirakan ini artinya ya tepuk-tepuk, nyanyi dan sebagainya, tidak hanya sebatas itu. Nah dari dalam hati anak ini harus ada rasa suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Dari menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Jadi salah satunya harus punya semangat dari dalam diri, salah satunya. Jadi senang dia. Contoh begini, kita kalau yang kakak-kakak yang sering hiking atau naik gunung ya, naik gunung kira-kira capek nggak? Tiap malam. Kalau hiking naik gunung kira-kira capek nggak? Capek, lelah, butuh tenaga, butuh biaya dan lain sebagainya, ya kan? Kalau naik gunung, ya, belum hujan, belum panas, belum dingin, ya kan? Tapi itu kita mau melaksanakan, tapi ada rasa senang di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, menggembirakan. Walaupun capek dan lain sebagainya, tapi kita tetap senang, menggembirakan, seperti itu ya. Sama di belajar juga, walaupun belajarnya capek, gitu dan lain sebagainya, tapi dia tetap senang, seperti itu. Ya, oke lanjut. Olah pikir ya, olah hati, olah rasa, olahraga. Nah ini ada, kita bisa masuk ke contohnya, singkat aja ya. Olah pikir itu bisa kita kaitkan dengan pelajaran gitu ya.
yang olah pikir kita integrasikan bisa ke pelajaran yang pakai olah pikir apa kira? IPAS, IPA, IPS dan sebagainya. Olah hati ini bisa kita integrasikan dengan pelajaran misalkan pendidikan agama. Kalau olah rasa seni budaya kita bisa masukkan gitu ya, maksudnya yang dominannya. Terus olahraga ya PJOK. Tidak hanya pelajaran itu sebenarnya, tapi bisa terintegrasi multi dengan pelajaran yang lain. Tadi yang saya bilang itu lebih dominannya. Lanjut ya. Nah, ini yang poin penting yang tadi juga sudah dilihatkan atau dibahas sedikit oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Ini adalah kerangka dari pembelajaran mendalam. Seperti lingkaran, di tengahnya inti ya. Inti dari pembelajaran mendalam adalah inti. Nah, untuk menuju itu semua diperlukan ada indikatornya. Pertama, yang warna putih ya, ada 8 dimensi profil lulusan. Pertama, apa ini? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, kewarganegaraan. 3, kreativitas. 4, penalaran kritis ya. Terus kolaborasi ya, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Kalau kemarin pembelajaran di kurikulum Merdeka yang lalu ya, ini sama saja dengan yang P5, pendidikan karakter pensil itu ya. Ya profil. Iya, profil pelajar Pancasila. Ya grogi dikit ya, dilihatin nama Bu Novi saya grogi jadinya. Ya, yang berikutnya yang warna biru muda ya. Nah, yang tadi disebut sudah ini BBM. Bermakna dulu, bersadaran dulu. Ya, berkesadaran, bermakna, membanggakan. Terus lanjut ke berikutnya yang lebih keluar lagi ada warna oranye dan kuning. Pertama adalah memahami ya, mengaplikasi, selanjutnya adalah merefleksi. Terus yang paling luar ya, warna biru tua ini kerangka pembelajarannya. Ada yang pertama adalah praktek pedagogis, lanjut ke lingkungan ya, lingkungan belajar ya, pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. Jadi kalau semuanya ini terjadi di dalam pembelajaran, insya Allah ya pembelajaran mendalamnya berhasil. Kita terapkan semua harus ini ya, semuanya kita terapkan, insya Allah pembelajaran mendalam kita akan berhasil. Yang lanjut akan kita bahas berikutnya. Boleh saya tambahkan Pak Isi? Iya, silakan, Linda, silakan. Ya, di sini Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita melihat rumusnya, jadi yang putih itu ada 8. Ya. Nah, itu yang tadi yang pertama itu keimanan, kewargaan, penanganan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Jadi nanti biar Bapak Ibu ingat rumusnya itu ada 8, 3, 3, 4 ya. Yang 3-nya itu untuk prinsip pembelajaran, yang ketiganya lagi untuk pengalaman belajar, dan yang keempatnya itu terakhir yaitu kerangka pembelajaran. Seperti itu. Baik, saya. Ya, terima kasih Bu Ida. 8, 3, 3, 4. Dilanjut. Hah? Ya, dijelaskan aja deh. Ya, ini tuh ya. Ini boleh sambil kita baca bareng-bareng. Keimanan, ketakwaan yang Maha Esa. Terus lanjut Bu Ina. Iya, ini kalau kita jabarkan seperti ini ya. Pertama kan yang biru ini, yang kedua yang putih. Ini ada 8 ya, keimanan dan ketakwaan yang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, kewargaan. 3, penalaran kritis. 4, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Nah, ini tadi 8 profil kelulusan.
Nah, sekarang lanjut ke berikutnya adalah penerapan prinsip. Nah, tadi profil, sekarang prinsip. Nah, untuk menuju profil kita harus menerapkan prinsip yang tadi BBM ya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Lanjut. Nah, setelah prinsip kita harus pengalaman belajarnya seperti apa gitu ya, harus memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Oke, yang lanjut terus. Nah, ini pengetahuan esensial dijabarkan seperti ini ya. Yang lanjut. Nah, terakhir yang biru ya, yang kerangka paling luar itu ada praktek pedagogis, kemitraan pelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Praktek pedagogis ini strategi mengajar yang diberi guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang otentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Nah, ini ya, tadi salah satunya adalah berpikir tingkat tinggi, pikirannya berkembang dan kolaborasi kerjasama. Kemitraan pembelajaran, kemitraan ini yang tadi ya, kemitraan pembelajaran ini kita kerjasama antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional gitu. Lanjut. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ini harus yang ruang fisik, virtual, dan fleksibel sebagai tempat mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagi ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik. Nah, yang penting juga ini adalah pemanfaatan digital ya, yang sekarang sedang digalakkan. Jadi kita bisa menggunakan ya sip. Oke. Pemanfaatan digital ini memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, kontekstual. Artinya belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna bagi peserta didik. Bila ada yang ditambahkan untuk itu tadi? Ya, okay. Oke, ini hasil dari kemarin kita pelatihan. Sekarang kita biar dari tadi saya ngomong terus gitu kan ya. Jadi sekarang kita praktekkan, kita menggunakan rumus yang tadi 8, 3, 3, 4. Biar jangan boring, kita kerja bareng ya. Atau Pak Aris mau ngajarin tepuk ya? Tepuk apa? Tepuk semangat. Ya udah, sebelum kita lanjut sini sedikit ya, tepuk semangat. Semangat. Kayaknya udah lapar Pak Aris. Ya, kelamaan ya. Ya udah. Ya. Nah, sekarang kita akan praktek ini ya. Jam 12 ada. Ya, siap teman, jangan pada Sumatera Barat nih, ayo. Ya. Mungkin kita nggak usah ngasih tahu ya Pak Aris ya. Iya. Saya pengen tahu nih, mungkin Bapak Ibu masih ingat tadi 8 profil lulusan. Terdiri dari apa aja? Yang pertama, sebelah sini bundanya. 8 profil lulusan apa aja Bu Novi? Yang pertama, apa Mas Ariel? Iya, keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, keluargaan. Yang ketiga, iya, keempat, kelima, enam, ketujuh, dan 8 komunikasi. Nah itu buat nanti Bapak Ibu sekalian untuk membuat rancangan pembelajaran diusahakan ya ada rumus 8-3-3-4 tersebut. Jadi kalau misalnya 8 dimensi lulusan itu atau ada berapa gitu, ada 3 atau 4 boleh. Untuk 3 prinsipnya itu wajib ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan pengalaman belajarnya juga harus ada dicantumin ketika kita
modul ajar atau RPP harus memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sama 4 kerangka pembelajarannya juga harus ada ya. Praktik pedagogis, terus lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital dan kemitraan. Di sini kita akan melakukan permainan ya Baris. Ya. Permainan nanti kita akan memberikan kartu-kartu kepada Bapak Ibu. Iya. Ada. Iya kan nanti geser aja sebelah sana. Mungkin nanti ada yang dapatnya 2, nanti kasih Iya betul. Nah ini udah kita kocok ya, ini sesuai ukuran diacak gitu ya. Jadi siapa yang beruntung dapat umroh ini ke diacak dulu Baris, diacak dulu kartunya. Diacak dulu ya, kita kocok ya. Diacak dulu. Contekannya jangan dibuka ya Bapak Ibu. Ayo biar ingat, ditutup. Contekannya Ditutup. Contekannya bahan aja. Ya, bahan ajarnya itu ditutup. Kita tes nih pola berpikir kita, coba. Masih ingat nggak? Ya, coba ibu-ibu lawan mahasiswa menang yang mana nih, coba? Kakak-kakak mahasiswa ya. Masih daya ingatnya luar biasa ya. Wah, kalah saya bukan. Saja, ini ditutup dulu, jangan dibuka ya. Hitungan ke 1000 baru dibuka. Lama. Nanti yang nggak bahagia jangan nangis ya. Dapatnya ada yang 2. Ya. Ada yang mungkin ada yang 2, ada yang 1 ya dapatnya ya. Oh, Ini 2 lagi sekarang. berapa lagi? 2 lagi. Yang belum Yang bagi berapa sama udah? Bu itu Bu Eva udah? Ali udah? Udah? Sudah semua. Tinggal 2 ya. Ini kasih yang beruntung tuh siapa tuh? 2 orang. Dapat 2. Oke, siap semua ya. Nah, siap semua. Hitungan ke. Mungkin berbaris aja lah Pak Aris. Oh iya, Biar berbaris nggak langsung ya. repot. Ya. Jadi jangan lagi semua, nanti nggak muat di depannya ya. Iya. Terbatas. Kuota terbatas. Iya. Ya, siap. 1, 2, 3 dibuka. Ayo, dibuka. Coba kira-kira masuknya dalam Iya. pembelajaran yang mana nih? Ini nggak berbaris sebenarnya, jadi perurutan dia dapat nomor langsung diurutin. Oh, ya udah. Ya, urutin aja ya. Langsung. Oke, siap. Kita mulai dari 8 Dimensi profil lulusan. Silakan. Yang Ya. pertama. Oke, pertama. Ya, yang pertama. Ibu Ita, silakan tempelin. Disusun. Ya, siapa yang dapat kedua nih? Kewargaan. Ya ini, kan nomor tar. Lah, nggak aceh ini udah tempelin banget. Nah, tar takutnya lewat ini. Nomor 2, siapa nomor 2? Bu Eva, yang ketiga. Bu Eva pintar ikut ini. Wih, kita tanya bagus. Lanjut ke nomor 3, siapa Ya, kira-kira? yang nomor Yang dapat nomor 3. masih 8 dimensi profil Dimensi. lulusan ya. Ya. Kalau belum habis kita belum pindah. Ini berapa nih? Ya, aki-aki mau udah kesemutan jalannya. Boneka yang ini. Nah, dia mau ke situ dia. Duluan aja dia. Waduh, sini ya. Oke. Penalaran kritis. Setelah penalaran kritis nomor 4 siapa? Nah, si tetenya nih ya. Iya. Teteh silakan nomor 4. Silakan. Iya ini dia, ngeduluin. Oke, terima kasih teteh. Nomor 5 setelah kreativitas. Ayo, setelah kreativitas nomor 5 di siapa? Silakan ditempel. Ayo, jangan malu-malu kakak mahasiswa. Silakan maju ke depan. Oke, terima kasih kakak. Lanjut ke setelah apa namanya? Kemandirian. Kolaborasi kemandirian. Silakan nomor 6. 6.
kesehatan ya Pak Aris. Kesehatan. Yang kedua ada kesehatan. Ya, nomor 7. Nomor 7. Nah, ini silakannya ya. Maka silakan. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi nomor 8 kan saya ini ya. Pas Ariel ya. Oke. Komunikasi, ketuhanan, keimanan dan Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penanganan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Itu kan untuk kita semua. Betul semuanya Bapak Ibu. Oke, lanjut rumus kedua. 8-3. Ada 3 prinsip pembelajaran Prinsip mendalam. Nah, pembelajaran. nomor 1 udah ditempelin sama Ya. Nopi. Nopi, lanjut. Yaitu berkesadaran. Yang kedua apa ya? Ya, yang kedua apa ya? Ayo, silakan. Kedua, Ini nomor berapa ini? Nah, ayo. Ini yang benar yang mana? Ini kakak dan Pak Guru masuk lanjut ini. Itu bapak duduk lagi kenapa? lanjut yang ketiga. Yang ketiga. Prinsip dari pembelajaran mendalam. Tadi berkesadaran, bermakna. Yang satu lagi Apa tuh? Satu lagi. menggembirakan. Betul. Ingat, asal ingat. Ya. Bensin aja pertalit, BBM udah, ya kan? Nah, Betul ya Pak Aris ini ya. betul. Ini adalah 3 prinsip pembelajaran mendalam. Nah. Yang pertama ada berkesadaran, Betul. bermakna, dan yang terakhir itu menggembirakan. Oke. Selanjutnya Pak Aris. Lanjut. Rumus ketiga. 8-3-3. Tiga yang ada. Pengalaman pembelajaran mendalam. Nomor 1. Nah, ini. Ya. Ibu Silakan. Kokon. Oke, memahami. Yang kedua, silakan. Nah, harus pede, nah betul kan nih ingetannya. Nah, ayo. Iya. Semangat. Wih, lah kan nempel. Ya. Nah, terus dulu ini. Iya, silakan. Iya, terima kasih kata Bu Robi. Yang ketiga silakan dilanjutkan Terima ya. kasih. Jadi ada Pak. memahami, mengaplikasi. Yang terakhir Yang terakhir ini apa nih? Coba Bu Desi. Merefleksi. Betul ya? Ya. Memahami, mengaplikasi dan Merefleksi. Selanjutnya baris yang keempat ini Ya. ada 4 apa tuh? kerangka pembelajaran mendalam. Silakan yang Silakan. pertama. Nomor 1 Ya. siapa nih? Nomor 1. Nomor 1 Apa tuh satunya? praktik. Nah, ini kakak ya. Silakan, Teteh. Oke, Selanjutnya terima yang kasih. kedua, Lanjut yaitu nomor 2. Oke, yang ketiga. Nah, ini dia ya. Pemanfaatan digital. Oke, terima kasih kakak. Lanjut terakhir nomor 4. Nah, ini penutup ya. Oke, kemitraan pembelajaran. Oke, semuanya sudah tersusun rapi. Semuanya betul atau tidak, Beda? Betul, Baris. Ya, Betul. betul. Sudah. Alhamdulillah semuanya sudah Berarti Bapak Ibu sudah memahami Iya. ya, sudah memahami, kita sama-sama belajar tukar pikiran dan sebagainya. Alhamdulillah sudah bisa. Untuk itu, karena kita sudah ini kita tepuk apa biasanya? Jempol kali ya? Ya, Bapak Jempol. Tepuk ya, tepuk saya hebat untuk jempol ya. Iya. Ya. Jempol kiri. Saya bilang coba. Tepuk hebat. Jempol kanan, Jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Oke, terima kasih. Di sini mungkin kakak-kakak pada bingung ya, karena Iya. ibu guru emang di sini kayak gitu kerjaannya. Kalau Iya. sama anak-anak pasti pengennya tuh speaking terus. Iya. Bagaimana tidak bosan ya? Betul. Baik, Mungkin bikin. dari Bapak Ibu guru sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan?
cukup jelas atas paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris tentang pembelajaran mendalam. Gimana Ibu, Bapak, dan kakak? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, Ada yang ditambahkan lagi kali? iya, mungkin saya di sini sedikit menambahkan aja ya. Kalau kita membuat RPP atau perencanaan pembelajaran mendalam, nanti kita membuat identifikasi, desain pembelajaran, asesmen, pengalaman belajar dan asesmen. Nah, mungkin contohnya ini. Tuh. Ini salah satu contoh untuk membuat modul ajar atau perencanaan pembelajaran yang akan kita buat setiap harinya. Nah, yang pertama di identifikasi ini kita harus mencakup 8 dimensi profil lulusan Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini kita bisa cetak, kita boleh semuanya pakai atau mau pakai berapa aja juga bisa. Ada keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Jadi tidak dipakai semua pun tidak apa-apa. Nah, untuk desain pembelajarannya di sini kita menggunakan 4 kerangka pembelajaran. Yang ini, yang ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Itu untuk desain pembelajarannya. Nah, untuk pengalaman belajarnya, yang tadi kita gunakan 3 rumus, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, yang terakhir ini asesmen pembelajaran itu nanti kita bahas bersama ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu untuk asesmen pembelajaran. Nah, yang ini nanti harus ada di setiap pengalaman belajar. Di sini. Dan mungkin itu saja Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan atau sudah jelas? Silakan. Iya, Pak Saril. Ya, emang pengen tahu ya. Ini dari Pak Saril, silakan. Boleh mau? Mas Saril, silakan. Mas Saril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan di dalam prinsip pembelajaran itu kan ada tadi berkesadaran, bermakna, membedakan gitu ya. Itu katanya nanti harus ada. Nah, dalam hal apakah itu boleh salah satu atau hanya harus benar tiga-tiganya. Kemudian di dalam RPM ini ya, karena namanya sih RPM. Ya, rencana pembelajaran mendalam. Rencana pembelajaran mendalam, RPM atau apalah. Susunan daripada memahami, kemudian mengaplikasikan, merefleksi itu dalam setiap pembelajaran atau seperti dalam kurikulum 13 terintegrasi. Ya. Kita kan jadwal berbedanya juga tidak di tema itu pembelajaran. Apa misalnya seperti di kurikulum Merdeka, gitu kan. Ada alur. Nah, alur yang ini apakah harus dari awal lagi setiap pembelajaran atau dia memahaminya tentang pembelajaran? Maksud saya itu apakah harus bersusun tiga-tiganya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk dari asesmennya. Di kurikulum 2013 kita ingat, secara holistik gitu, pembelajaran atau asesmen secara holistik. Nah, apakah ada beda asesmen di pembelajaran mendalam ini dengan kurikulum Merdeka? Bentuknya seperti itu. Karena kalau dari taksonomi yang diambil itu kan tidak lagi taksonomi blue atau apa perbedaannya itu. Itu memang ya, ini pertama kalinya saya mendapatkan pembelajaran selain dari mencari sendiri sebenarnya. Terima kasih. Sama satu lagi nama ya, apakah namanya dibahas tentang kurikuler sebenarnya? Nanti kita ada pertemuan lagi kan? Maksudnya ada banyak. Pembahasan lagi nggak? Ada. Nanti yang ditanyakan adalah karena ada miskonsepsi berkaitan dengan kurikuler selama ini yang saya anggap yang sering disampaikan Bapak Kepala Sekolah itu kan pelajaran matematika akan pakainya apa, bahasa Indonesia pakainya apa. Sedangkan Kayak KTS gitu. iya, ketika saya
Pertama apa tadi itu ya? Yang tiga prinsip pembelajaran mendalam ya. Apakah semuanya harus ada? Harus berurutan gitu maksudnya. Nah, kita baca di sini di apa tadi ya? Nah ini di sini ada untuk itu tidak harus berurutan ya. Ya maaf ya, di sini ada tadi ditanyain aja bener. Baiklah, saya mungkin akan menjawab pertanyaan Pak Syahril ya. Tadi harus ada tidak dalam RPM untuk tiga prinsip pembelajaran mendalam yang memahami, mengaplikasi dan merefleksi ya. Untuk pembuatan RPM kemarin yang saya lakukan pada saat pelatihan, memang itu harus ada di setiap RPM. Karena apa? Karena memahami itu, misalnya yang di sini kan kita bagaimana tuh mengetahui anak tuh dapat memahami enggak sama pelajaran yang kita sampaikan. Nah, terus mengaplikasi, anak tersebut dapat tidak mengaplikasi atas pelajaran yang sudah kita sampaikan di dalam kelas. Nah, yang terakhir itu merefleksi. Jadi setiap RPM itu kalau menurut saya, mungkin kalau salah nanti saya tanyakan ke pasir saya ya Pak Saril, selalu ada dan wajib ada untuk tiga pengalaman pembelajaran mendalam itu. Jadi kalau dalam pembelajaran di Berling itu kita harus ada kolaboratif, terutama antar guru. Nah, inquiry kolaboratif ini pendekatan yang melibatkan sekelompok individu, bisa murid dan seluruh warga sekolah untuk bekerjasama dalam mencari solusi atau pemahaman baru terhadap suatu masalah atau pertanyaan. Nah, pendekatan ini menekankan pada proses diskusi, refleksi, dan kerja tim untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta keterampilan sosial. Jadi kalau kita punya masalah di kelas sama anak kita, si ini begini bu, si ini begitu, kita bisa diskusikan sama bapak ibu guru yang lain untuk mencari solusi. Ya, itu dengan cara inquiry kolaboratif. Jadi ada anak di kelas seperti itu kita nggak pusing sendiri. Jadi kita minta pendapat teman kita yang lain. Harusnya bagaimana ya cara pembelajarannya atau solusinya, penanganannya seperti apa? Gitu. Mungkin bukan hanya peserta didiknya aja. Jadi kalau kita membuat RPM atau apa bisa juga dengan inquiry kolaboratif. Nah, ini ada siklusnya, siklus inquiry kolaboratif yang ada panah-panahnya ini. Yang pertama itu ada identifikasi asesmen, desain perancangan, implementasi, pengukuran, refleksi, dan perubahan. Inquiry kolaboratif antar guru yang tadi sudah saya jelaskan mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita punya anak-anak yang bermasalah di kelas, jadi kita tidak sendiri untuk penanganannya, bisa melakukan diskusi dengan teman sejawat atau bahkan dengan kepala sekolah. Kemarin saya dan Pak Aris kebetulan di sana itu kita diajak untuk bermain peran ya Pak Aris ya. Iya, bermain peran tentang inquiry kolaboratif. Nah, jadi nanti di situ ada anak misalnya yang bermasalah, terus kita cara penanganannya kita diskusikan sama Kepsek, bisa juga dengan wali muridnya kita panggil ke sekolah, bagaimana cara penanganannya seperti apa, seperti itu. Nah, inquiry kolaboratif antar sekolah bisa juga dengan sekolah tetangga atau sekolah yang lain. Inquiry kolaboratif antar klaster atau wilayah sekolah, bisa antar gugus juga, ya, juga bisa. Nah, penyelesaian masalah melalui kolaborasi yang tadi saya katakan, jadi kita menyelesaikannya itu secara bersama-sama, bareng-bareng, berkolaborasi. Nah,
penyelidikan kolaboratif melibatkan semua pihak. Tadi kayak apa? Wali murid, peserta didik, guru, kepala sekolah itu harus dilibatkan. Mengukur dampak kolaborasi dalam pembelajaran. Evaluasi hasil dari kolaborasi adalah kunci untuk meningkatkan proses ini. Guru dan siswa harus secara rutin menilai bagaimana kolaborasi mempengaruhi hasil pembelajaran dan bagaimana mereka dapat terus memperbaiki proses tersebut. Jadi kita harus terus memperbaiki, jangan hanya stuck di satu tempat saja. Contohnya nih, siswa memberikan umpan balik kepada teman sekelas tentang proyek atau kelompok, kemudian menganalisis bagaimana peran masing-masing dalam tim meningkatkan kualitas hasil akhir. Nah, inquiry kolaboratif menjadi motor penggerak perubahan praktik pembelajaran dengan berbagai pengalaman dan refleksi. Guru dan kepala sekolah dapat mengembangkan kapasitas profesional mereka secara berkelanjutan dan mempercepat perubahan yang berdampak pada murid. Cobalah untuk mengimplementasikan kolaborasi dalam pembelajaran Anda. Mulailah dengan proyek kecil yang melibatkan kolaborasi siswa dan orang tua, atau ajak guru lain untuk bekerja sama dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, berhubung waktunya udah siang, langsung aja ya kita tutup aja. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan ya. Kemarin pasien saya itu memberitahu bahwa pembelajaran mendalam itu bukanlah perubahan kurikulum, ya, tapi pendekatan, ya, pendekatan memuliakan peserta didik seperti itu. Jadi tidak ada kurikulum yang berubah, tetap kurikulumnya sama, kurikulum merdeka, cuma hanya ditambahkan dengan pembelajaran mendalam atau deep learning. Mungkin saya di sini berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai siang ini sudah mendengarkan saya melakukan pengibasan bersama Pak Haris. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau nanti ada yang ditanyakan bisa di belakang aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu ya. Bapak-bapak juga. Apa tadi 9 di komputer udah Roni ya? Pak Saril, nanti